Cerita ini berlanjut dengan diperlihat gunung jatuh bergetar hebat, dan seandainya energi tersebut tidak tertahan, setengah dari pegunungan itu pasti telah rata dengan tanah. Tak lama setelah itu, dua sosok berlumuran darah terlempar keluar dari pusat ledakan dan jatuh ke puncak gunung yang berbeda menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Bergegas, kedua kubu menghampiri perwakilan mereka yang kini berada dalam kondisi mengenaskan. Meski Xiao Chen berhasil menandingi kekuatan tingkat lanjut musuhnya, di dalam hatinya ia tetap merasa menyesal karena duel ini kembali berakhir dengan hasil imbang. Tetapi demikian, kondisi Pak Tuan Hunmo jelas jauh lebih buruk. Efek samping dari menelan makhluk kutukan itu akan menghambat perkembangan kekuatannya selama puluhan tahun ke depan. Hasil imbang kedua ini membuat suasana menjadi aneh, sekaligus semakin menegangkan, karena kini seluruh beban kemenangan sepenuhnya jatuh ke bahu Xiaoyan. Xiaolo dan yang lainnya hanya bisa tertawa getir menyadari bahwa nasib aliansi Sky Mansion akhirnya akan ditentukan dalam satu pertarungan terakhir. Melihat kondisi tersebut, Xiaoyan segera menyerahkan pil obat kepada Xiao Chen, lalu menenangkan batinnya untuk menghadapi tantangan paling menentukan dalam hidupnya. Di sisi lain, Kepala Aula Jiwa merasa sangat tidak puas dengan kegagalan Pak Tua Hunmo meraih kemenangan mutlak. Namun Hun Qianmo segera memerintahkannya, sosok yang dikenal dengan nama Me Xion, untuk maju dan bersiap menghadapi Xiaoyan secara langsung. Pertandingan terakhir ini akan menjadi penentu siapa yang berhak menguasai Central Plains. Meski sedang menahan rasa sakit yang luar biasa, Pak Tua Hunmo masih sempat memberikan peringatan agar Hun Misheng tidak meremehkan api teratai setan pemurnian milik Xiaoyan. Mendengar hal itu, Kepala Aula Jiwa hanya menampilkan senyum aneh sambil bertukar pandang dengan Hun Qianmo. Tak lama setelah itu, ia melangkah maju dengan penuh kepercayaan diri, siap menguji sendiri seberapa mengerikannya api legendaris yang kini berada di tangan pemuda dari klan Shah. Kehadiran Kepala Aula Jiwa yang melangkah maju ke garis depan sontak menarik seluruh perhatian jutaan pasang mata yang memadati pegunungan jatuh. Sosok itu berdiri tegak di udara dengan aura hitam yang menggulung tanpa henti menekan ruang sekitarnya hingga terasa sesak. Nama Hun Misheng bukan sekedar simbol kekuasaan, melainkan lambang teror yang telah berakar selama ribuan tahun di Central Plains. Meski lama menghilang akibat retreat panjang, reputasinya sebagai pemimpin tertinggi Aula Jiwa sama sekali tidak memudar. Justru semakin mengental seperti racun yang meresap perlahan. Di hadapannya, Xiaoyan melayang dengan sikap tenang. Namun, tekanan yang dipancarkannya tidak kalah mengerikan. Dua eksistensi puncak itu saling berhadapan dalam jarak 1000 kaki, membuat atmosfer gunung jatuh berubah berat dan mencekik. Para ahli dari berbagai faksi merasakan naluri bertahan hidup mereka menjerit, menyadari bahwa bentrokan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan pertemuan dua kehendak yang mampu menentukan arah masa depan benua. Hun Misheng memandang Xiaoyan dengan sorot mata dingin, menilai bahwa dua hasil imbang di masa lalu hanyalah kebetulan yang tak akan terulang. Namun ketenangan Xiaoyan justru menjadi jawaban paling tajam. Selama bertahun-tahun, ia telah belajar bahwa kesombongan adalah celah terbesar dalam pertempuran hidup dan mati. Di balik ketenangannya, seluruh dendam masa lalu, penangkapan ayahnya, kehancuran klan Xiao, dan pengasingan keluarganya berkumpul menjadi satu niat tunggal. Untuk mengakhiri segalanya, hari ini, Hun Misheng sendiri menyadari kesalahan fatal klan Hun di masa lalu. Perintah penangkapan Xiaozhan di Kekaisaran Jiama, yang dahulu dianggap sepele kini menjelma menjadi sumber malapetaka. Kelalaian bawahannya dan keberuntungan luar biasa. Xiaoyan telah memungkinkan pemuda ini tumbuh menjadi ancaman yang bahkan mampu menyaingi dirinya. Kesadaran itu menumbuhkan tekad dingin dalam hati Hun Misheng untuk menghapus Xiaoyan sepenuhnya dengan tangannya sendiri. Tak lama setelah itu, tanpa peringatan, Xiaoyan bergerak lebih dulu. Tubuhnya lenyap dari posisi semula dan muncul tepat di hadapan lawannya dengan kecepatan yang melampaui persepsi kebanyakan ahli. Dua jarinya berselimut api merah muda yang berdenyut hidup membuat suhu dunia melonjak drastis. Kepala Aula Jiwa bereaksi cepat dengan membentuk perisai doci hitam pekat. Namun pertahanan itu meleleh seolah lilin di hadapan api suci.
Serangan Xiaoyan meluncur lurus menuju titik vital, memaksa Hun Misheng memilih pertukaran nyawa sebagai jalan keluar. Benturan kedua kekuatan itu menghasilkan gelombang panas yang mengguncang ruang. Xiaoyan menekan telapak tangan lawannya, membiarkan api merah muda merambat dan membakar jalur energi di lengan Hun Misheng. Luka itu memang tidak fatal, tetapi cukup untuk melukai martabat penguasa aula jiwa. Merasa dirinya terprovokasi, Hun Misheng segera mundur dan menghilang ke udara melalui teknik bayangan ilusi. Menyadari bahwa lawannya telah mencapai tingkat Daosheng bintang 5 tingkat menengah, Xiaoyan langsung meningkatkan tekanan gelombang jiwa yang sangat dahsyat, dilepaskan memunculkan sosok ilusi spiritual raksasa yang membungkus tubuhnya. Raungan jiwa yang dilepaskan sanggup meremukan kesadaran, membuat langit dan bumi bergetar hebat. Namun Hun Misheng telah menyiapkan teknik tandingan. Ribuan jiwa ilusi muncul dan berlutut di sekelilingnya, memancarkan gelombang spiritual yang terkompresi hingga benturan dua kekuatan jiwa itu mengguncang di seluruh pegunungan. Dampaknya terasa mengerikan. Para penonton yang berada di medan tempur pun terpaksa memuntahkan darah karena tidak mampu menahan tekanan spiritual. Dari benturan itu, Xiaoyan menyadari bahwa jiwa Hun Misheng telah mencapai api surgawi sempurna, setara dengannya. Pertarungan ini jelas tidak akan berakhir hanya dengan adu jiwa. Tanpa ragu, Xiaoyan memanggil api teratai setan yang memurnikannya. Api peringkat ketiga dalam peringkat api surgawi itu membubung ke langit, membakar pepohonan dan bebatuan hingga menjadi abu dalam sekejap. Wajah Hun Misheng mengeras menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa membuatnya menanggung luka berat. Namun di balik kewaspadaan itu, ia tetap memancarkan keyakinan bahwa kekuatan sejati bergantung pada siapa yang memegang kendali. Di saat itulah Xiaoyan merasakan kejanggalan. Melalui koneksinya dengan Xiaoyi kecil, ia menangkap fluktuasi gelap yang tersembunyi jauh. Di dalam tubuh Hun Misheng seolah ada eksistensi lain yang merespons keberadaan api iblis. Getaran itu bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan pertanda bahwa lawannya masih menyimpan kartu as yang jauh lebih berbahaya. Menyadari hal tersebut, mata Xiaoyan menyipit tajam. Pertempuran ini belum mencapai puncaknya. Justru inilah awal dari tahap paling mematikan, di mana kekuatan tersembunyi aula jiwa akan benar-benar memperlihatkan wujud aslinya. Xiaoyan menatap kepala aula jiwa yang melayang tenang di angkasa, dengan sorot mata yang dalam penuh selidik. Perlahan, namun pasti kedua tangannya mulai bergerak lincah. Menari dengan kecepatan yang nyaris mustahil ditangkap mata. Membentuk segel-segel rumit yang saling terhubung menyerupai bunga teratai yang bermekaran satu persatu. Seiring dengan itu, gumpalan api merah muda di atas kepalanya melonjak ke udara bergoyang anggun, namun menyimpan daya hancur yang mengerikan di hadapan jutaan pasang mata. Nah guys, begitulah alur cerita Battle Through the Heavens episode ke-200. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya guys.